Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus untuk tes sebuah GPU. Apa itu grafiknya? Ya, di sini saya memiliki grafikat Pallits GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 Storm-X ya. Untuk box bagian kemasan luarnya seperti ini dari Pallits Digital Alliance ya. Kemudian untuk spesifikasinya seperti ini. GTX 1050 Storm-X 2GB GDDR5 128 bit, ada DVI, HDMI dan DisplayPort ya. Untuk boxnya seperti ini box di bagian dalamnya ada technical specificationnya seperti ini. Oke, kemudian kita taruh di sini box bagian luar, ini box bagian dalam saya buka. Ya, di sini langsung kita lihat grafiknya. Namun sebelumnya kita cek untuk kelengkapannya. Di sini ada manual book and warranty card ya. Jadi ada manual book dan warranty card. Kemudian dari Digital Alliance Indonesia. Kemudian ada DVD atau DVD dari Pallits ya, graphic card driver. Oke, tapi untuk driver sih sebenarnya kita bisa mendownload di internet untuk driver yang lebih up to date. Kemudian di sini ada graphic cardnya. Graphic card dari Pallits ya, ini dengan single fan. Kemudian di bagian belakang untuk heatsinknya berwarna silver. Kemudian di bagian part PCI Express-nya seperti ini teman-teman. Dan ada logo Pallits di sini, masih belum dikupas untuk stikernya. Kemudian untuk portnya sendiri di sini ada multiple display, yaitu ada satu buah display port, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port ya. Jadi bisa 3 display ya teman-teman. Kemudian di bagian atas di sini sudah solid kapasitor, bagian heatsinknya, kemudian tidak memerlukan pin port tambahan, jadi sangat-sangat hemat daya. Kemudian untuk di bagian belakangnya kita lihat di bagian belakang di sini untuk segel dari pabrikan Pallitsnya masih utuh ya, untuk segel pabrikannya. Di sini untuk pembelian per 21 Januari 2019, jadi garansinya sudah berakhir ya. Kalau garansi setahun ya 2020 sudah berakhir, kalau 2 tahun 2021 juga udah berakhir. Jadi untuk segelnya masih utuh dan untuk platnya juga masih bersih banget. Untuk spesifikasinya seperti ini, sama seperti yang di depan tadi ya. GTX 1050 Storm-X 2GB DDR5 Pallits. Oke, untuk serial numbernya di sini kalau kita lihat nomornya 6245. Kemudian yang di box kita cek 6245 cocok ya, mantap juga. Kita akan langsung pasang unitnya. Kita akan pasang di PCI Express dulu. Oke, sudah terkunci, stek, tinggal kita taruh baut satu biji juga udah mantep ya. Kita putarkan kunci, pasang port HDMI ya. Saya menggunakan port HDMI. Oke, kita colokkan power listriknya, kita nyalakan dan kita tekan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. News, saya tinggikan tripodnya, sudah ke display Windows 10 64 bit. Oke, jadi ini saya tes per 7 Desember jam 5.56 guys, atau jam 6 pagi kurang 4 menit. Kita tunggu resolusi layarnya berubah menjadi Full HD ya, sesuai layar dari monitor. Oke, sudah Full HD ya, karena sebelumnya saya menggunakan Nvidia, jadi ini langsung plug and play. Kita coba cek di MSI Afterburner sudah terdeteksi. Oke, kemudian kita buka GPU Z dan 3D Mark biar tidak memakan banyak durasi. Di sini terdeteksi GTX 1050
GP 107, transisornya 3300 million dari subvendornya Nvidia. Ini kodenya dari PAL itu 10DE 1C81, bus interface-nya di PCI Express 16 kali 3.0. Kemudian rendering operation-nya 32 dan texture mapping-nya 40. Untuk shadernya di 640 unified, DirectX support pasti DirectX 12 ya. GDDR5 Samsung 2GB, bus width-nya 128 bit, di Windows 10 64 bit itu versi drivernya terload di 456.71 DCH WHGL, dan GPU clock default clock sama, dan di sini memiliki boost clock sebanyak 1455 MHz. Mantap. Suhu saat ini 30 derajat, suhu terendah di 29.8 derajat. Jadi posisi di suhu terendah saat ini ya. Kita akan jalankan benchmark. Kita akan benchmark pakai Firestrike aja ya guys. Kita akan langsung running aja. Jadi kita akan benchmark Firestrike ini kurang lebih makan waktu GPU test 1 itu setengah menit, GPU test 2 juga hampir 1 menit. Kemudian ada basic test setengah menit, combine test mungkin cuma 15 detik. Jadi overall nggak nyampe 4 menit ya. Tapi kita akan tahu performa graphic card seperti apa. Oke, yang pertama di graphic test 1. Firestrike graphic test 1. Oke, start di 111 fps, TDP di 69 watt ya kira-kira, dan posisi saat ini 29 fps, 37 fps. GPU load di 99%, suhu di 47 derajat Celcius. Oke, kita pantau untuk GPU test pertama ini berapa frame ya. Ini udah 700, 800, 920 sekian frame ya untuk GPU test pertama. Untuk seri 1050 Ti dia 1000 frame. Untuk RX 570 2000 frame, hampir 2000 frame setidaknya. Jadi ini mendekati 1050 Ti ya, 925 frame untuk GPU tes pertama. Kemudian GPU tes kedua, start 90 fps, posisi 49 derajat Celcius, TDP-nya 70 watt ya, 69.2 watt. Jadi untuk palit 1050 non-pin power tambahan itu full load dia memerlukan TDP sebesar 70 watt aja guys. Jadi sangat-sangat super hemat daya. Full load ya, full load itu kondisi saat di load secara maksimal di 99% atau 100%. Suhu tembus 54 derajat Celcius untuk graphic test 2 dan stay di 54 derajat Celcius dengan fps di 28 fps, 30 fps ya. Maksimal di 55 derajat Celcius ini guys dari pantauan saya. Jadi sangat adem ya. Yang ketiga basic test. Basic test ini prosesornya seperti yang dites ini karena VGA-nya cenderung di load hanya di 10%, 11% seperti itu. Bahkan saat ini posisi GPU load di angka 11% ya. Idle, jadi penurunan suhu. Yang keempat, di sini combine test, semua berjalan dengan cepat banget, lancar ya. Ini yang keempat combine test, tes kombinasi semua hardware yang ada, PSU, GPU, chipset, MOBU, RAM, prosesor pastinya ya. GPU hanya 0%, maksimal di 4% nih saat ini guys. Suhunya menurun di 36 derajat Celcius. Oke, sekarang full load GPU 100%, CPU 35 derajat Celcius, VGA di 49 derajat Celcius. Ini untuk combine test ini biasanya ya sebentar. Ini sudah ya hanya 20 detik, nggak nyampe 20 detik guys. Oke, overall sudah terlewati dengan baik untuk benchmark menggunakan Firestrike 3D Mark-nya. Kita akan lihat skornya bagaimana. Ya, skor dari grafiknya di 5913, grafik skornya di 6937 ya. Dimana average di 6097. Mantap, untuk skornya nggak terpaut jauh dari average di angka rata-rata. Kemudian untuk suhu kita lihat dulu, suhu tes pertama ini
start di 37 derajat dan maksimal hanya 49,94 derajat Celcius atau 50 derajat. GPU tes kedua start di 39 derajat dan maksimal di sini di 55,38 derajat. Kemudian GPU berangsur turun dan naik lagi baru di combine test hanya di maksimal 51 derajat Celcius ya. Jadi overall performa dari grafikannya itu adem banget. Dan di sini kita lihat sensor dari si GPU Z. Dia GPU clocknya maksimal di 1708 MHz, memori clocknya sama standar di 1752 MHz, dan temperatur maksimalnya hanya 55,8 derajat Celcius. Average saat ini sudah proses pendinginan turun di 32 derajat Celcius. Adem banget, cepet banget dinginnya guys, dengan minimal suhu di 29,8 derajat Celcius. Dan untuk perputaran kipas maksimalnya 35%, saat average 31% dan saat idle hanya 30%. Jadi terpaut 5% aja guys dari minimal ke maksimal. Jadi sudah dipastikan kinerja kipasnya juga nggak berat banget, dia sangat-sangat ringan malah karena hanya terpaut 5%. Untuk TDP sendiri tepat di 70 watt maksimal full load. Average dia butuh 43 watt dan saat idle hanya butuh 35 watt aja. Dan kalau untuk penggunaan gaming tentunya menggunakan full load ya, jadi maksimal hanya 70 watt saja karena tanpa pin power tambahan. Oke, overall untuk performa grafik cardnya sangat-sangat mantap guys. Kita lanjutkan tes grafik card lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.